Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emilda Safira Erjarisa dengan NIM 2020-143023. Di video kali ini, saya akan melakukan simulasi pembelajaran pada mata kuliah pembelajaran IPS SD dengan dosen pengampu saya, Ibu Kiki Arianingrum, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, tolong dipimpin ya doanya. Mulai. Selesai. Amin. Baiklah, selanjutnya Ibu akan mengabsen kehadiran kalian. Jadi, hari ini siapa yang tidak masuk? Alhamdulillah masuk semua ya. Baiklah, sekarang kita akan belajar tentang ASEAN. Buka buku tema kalian pada subtema 1. Di situ terdapat teks tentang pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Tapi sebelum itu, Ibu mau tanya dulu nih pada kalian. Ada yang sudah tahu apa itu ASEAN? Oke, jadi ASEAN itu adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations atau perhimpunan dari 10 negara di Asia Tenggara. Ke-10 negara tersebut meliputi Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. ASEAN ini dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand oleh 5 negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Jadi anak-anak, ASEAN ini dibentuk untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, dan sejahtera. Hal ini karena pada era 1960-an kita dihadapkan dengan situasi yang rawan konflik. Contohnya yaitu perebutan pengaruh ideologi negara-negara besar dan konflik antar negara di kawasan yang apabila dibiarkan dapat mengganggu stabilitas kawasan sehingga menghambat pembangunan khususnya di Asia Tenggara. Nah, jadi anak-anak, sebagai salah satu negara yang menjadi anggota dari ASEAN, tentu saja negara kita memiliki peran dan posisi di dalam organisasi ASEAN. Ada yang tahu apa saja posisi dan peran Indonesia di organisasi ASEAN? Peran dan posisi Indonesia itu, yang pertama seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, Indonesia itu sebagai salah satu dari pendiri ASEAN bersama dengan 4 negara lainnya yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Yang kedua, negara kita sebagai salah satu dari pemimpin ASEAN, yaitu pada zaman Orde Baru atau masa kepemimpinan dari Presiden kita Bapak Soeharto. Yang ketiga, negara kita pernah menjadi tuan rumah KTT ASEAN. Nah, di sini ada yang sudah tahu apa itu KTT? Jadi, KTT itu adalah singkatan dari konferensi tingkat tinggi yang pernah beberapa kali diadakan di Indonesia, terkhususnya di kota Bali dan Jakarta. Yang keempat, negara kita berkontribusi dalam kerjasama di sektor industri. Yang kelima, Indonesia juga berperan menjadi lumbung padi di ASEAN. Yang keenam, kita berperan dalam mendukung terbentuknya MEA. Apa sih itu MEA? Jadi, MEA itu adalah singkatan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN. MEA ini bertujuan menjadikan
ASEAN sebagai pasar tunggal dan berbasis produksi yang mana terjadi arus barang jasa, investasi, dan tenaga terampil yang bebas serta aliran modal yang lebih bebas. Dan yang terakhir, yang ketujuh, negara kita berperan juga dalam ASEAN Free Trade Area atau AFTA. AFTA ini juga bertujuan menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk-produk ASEAN memiliki daya saing yang kuat di pasar global. Baiklah anak-anak, sampai sini ada yang ingin bertanya? Baiklah, jika tidak ada yang ingin bertanya, sekarang buka buku tema 5 kalian di subtema 1 ya. Lalu bacalah teks tentang pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Jika kalian sudah selesai membaca, identifikasikan posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN berdasarkan teks yang kalian baca tadi. Nanti kita bahas minggu depan ya. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita sudahi sampai sini dulu ya. Untuk tugas yang sudah Ibu kasih tadi jangan lupa dikerjakan, karena kita akan membahasnya di minggu depan. Sekian dari Ibu, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.